Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4D akan menampilkan sebuah drama cerita rakyat dari Sulawesi Barat yang berjudul Itu-Ituing dan Gadis Berbedak Arang. Legenda dari tanah air ini memiliki makna dan nilai budaya. Mari kita mulai kisahnya. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa di Kalimantan Barat, hiduplah pasangan suami istri yang telah lama menunggu kehadiran anak. Mereka berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah lama menunggu. Jika kami diberi anak, tak masalah meskipun anak kami berbeda, bahkan bersisik seperti ikan. Kami hanya ingin memiliki anak ya Tuhan. Tuhan, kami siap menerima segala ketentuan-Mu. Akhirnya doa mereka terkabul. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tubuhnya bersisik seperti ikan dan diberi nama Itu-Ituing. Terima kasih ya Tuhan telah mengabulkan doa hamba. Kami akan menjaga anak ini dengan baik. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Setelah dewasa, Itu-Ituing memutuskan untuk mencari jodoh. Ia pergi ke desa-desa di sekitarnya, namun setiap kali ia bertemu keluarga yang memiliki anak perempuan, ia selalu ditolak. Mengapa aku selalu ditolak? Apakah karena aku berbeda? Anakku masih kecil, jangan ganggu dia. Kamu itu seperti ikan. Siapa yang mau menikahi orang seperti itu? Ih, aku nggak mau. Lihat saja penampilannya. Pasti tidak ada yang mau dengannya. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka takut dengan perbedaanku. Pergilah Itu-Ituing ke keluarga lainnya. Anakku cantik, siapa yang menikah dengan orang seperti kamu? Aku tidak ingin anakku hidup dengan orang yang berbeda seperti itu. Aku nggak mau kalau jadi istri orang bersisik. Itu terlalu aneh. Kenapa mereka semua menilai aku hanya dari penampilanku? Di kejauhan, para tetangga berbisik-bisik membicarakan Itu-Ituing yang bersisik dan buruk rupa. Anak ini tubuhnya bersisik seperti ikan. Aku rasa dia bukan untuk anak-anak temanku. Maafkan aku, Tuing-Tuing. Aku hanya ingin diterima. Aku tidak memilih untuk lahir seperti ini.
Itu-Ing berjalan dengan kecewa. Setiap pintu ia ketuk selalu ditolak. Warga desa selalu melihat penampilannya yang berbeda. No. 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 Namun di tengah kekecewaannya, ia mendengar kabar tentang desa Pak Kades yang bijaksana. Akhirnya Itu-Ing tiba di desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang bijak, Pak Kades. Pak Kades memiliki 7 anak perempuan yang cantik-cantik. Tetapi sayangnya 6 diantaranya memiliki hati yang sombong dan jahat. Hanya anak bungsunya yang baik hati, meskipun ia selalu dijahati oleh saudara-saudaranya. Kau bilang aku cantik, manis lagi menawan. Aku cantik. Aku harus selalu terlihat cantik. Tolong benahi riasanku. Hei Siti Rukyah, sini kamu. Sini. Mau kami buat agar kamu lebih cantik dan awet muda selamanya. Ada apa kakak? Lihat, adik kita makin cantik, Kak. Awas ya, jangan pernah hapus bedak itu selamanya. Kalau kamu hapus, kami akan buat kamu lebih buruk dari itu. Sementara itu, datanglah ibu Itu-Ing. Ayah dan ibunya mengunjungi rumah Pak Kades. Sesaat sampai di sana, anak-anak Pak Kades keluar menemui Itu-Ing. Ih, lihat itu, ada orang dengan sisi ikan. Kapan dia pergi? Kau benar, siapa yang mau menikahi orang seperti itu? Aku sih tidak mau menikah sama dia. Aku terlalu cantik, mana mungkin aku mau. Usir saja dia dari sini. Jodohkan saja adik kita dengan pria itu. Sudah, jangan berkata kasar. Mungkin dia memiliki hati yang lebih baik daripada kalian. Ada perlu apa Bapak dan Ibu kemari? Saya ingin meminta dan bertanya, mungkin saja anak saya berjodoh dengan anak Pak Kades. Silakan saja jika salah satu anak saya berkenan. No. 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 Maaf, sepertinya anak saya tidak bersedia. Pak Kades kemudian menilai Itu-Ing dengan bijaksana. Namun, anak bungsunya yang baik hati, yang wajahnya dipenuhi bedak arang oleh kakak-kakaknya, justru melihat di sisi baik dalam diri Itu-Ing. Pak Kades akhirnya memutuskan untuk menjodohkan Itu-Ing dengan anak bungsunya yang selama ini dianggap jelek oleh saudara-saudaranya. Kenapa aku yang dipilih? Bukankah aku berbeda? Kenapa dia mau menikahi denganku? Aku melihat hatimu, bukan penampilanmu. Kita bisa saling menerima. Terima kasih anak, sudah menerima Itu-Ing. Akhirnya menikahlah Itu-Ing dengan Siti Rukyah. Dengan keadaan Itu-Ing yang bersisik dan wajah Siti Rukyah yang berbedak arang, warga desa yang datang menghadiri pernikahan Itu-Ing membicarakan mereka. Sama Jeva Jongga
tidak puas dengan penampilannya yang masih bersisik ikan. Ia pun pergi bertapa untuk mencari cara menghilangkan sisiknya. Ya Tuhan, aku ingin tubuhku bersih, tidak lagi bersisik. Tolong hilangkan sisik yang ada di tubuhku. Duduklah Ituing-Tuing di pinggir danau dan bertapa. Seketika itu, Ituing-tuing, pergilah ke danau yang ada di hutan. Berendamlah di sana, maka sisikmu akan hilang. Ituing-Tuing pun pergi ke danau dan berendam di sana. Perlahan sisiknya mulai menghilang. Begitu juga gadis yang sebelumnya dibedaki arang oleh kakak-kakaknya, menghapus bedaknya dengan tangan yang penuh kasih. Lihat sisikku setelah hilang, aku bisa hidup seperti manusia biasa. Alhamdulillah. Ituing-Tuing pun pulang kembali ke rumah menemui istrinya. Ia terkejut melihat istrinya yang berubah tidak berarang. Aku juga terlihat cantik sekarang, tanpa bedak arang di wajahku. Wah, ternyata suamiku tampan juga ya. Ternyata istriku cantik sekali. Sejak saat itu, Ituing-Tuing dan gadis berbedak arang hidup bahagia bersama. Mereka belajar bahwa yang penting bukan penampilan luar, tetapi hati yang baik dan tulus. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Jangan pernah malu dengan apa yang kamu miliki. Keindahan sejati datang dari hati yang baik. Betul, kecantikan hati lebih penting daripada apa yang tampak di luar.